Welcome home GB Pelita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara di dalam ibadah yang keempat. Saya percaya hari ini setiap saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Jadilah imanmu. Saudara yang saya kasihi, hari ini sebelumnya saya sampaikan bahwa kita punya sosial media, ada YouTube GB Pelita, ada Facebook GB Pelita, ada Instagram GB Pelita. Silakan ikuti supaya dapat informasi. Khotbah-khotbah juga bisa dilihat, pujian penyembahan bisa dilihat, khotbah 1 menit bisa dilihat. Dan bahkan saya masukkan dalam Facebook Suheri Gultom, saya sendiri untuk live streaming pada hari ini, untuk jadi orang yang nggak datang pun bisa ada di rumah, bisa mendengarkan khotbah, khotbah atau bisa ikut ibadah dengan baik di rumah. Oleh karena itu saya rindu sekali, karena tema kita 2021 adalah temanya membangun karakter ilahi. Untuk di bulan Juni ini kita membangun keluarga ilahi. Selama bulan Juni kita akan bicara masalah keluarga ilahi. Mungkin saudara berpikir, aku ini kan masih anak muda, aku ini masih anak gadis, bagaimana khotbah ini cocok sama saya? Firman ini pas untukmu, karena engkau juga bagian dari keluarga. Tuhan Yesus sendiri lahir dari keluarga. Tuhan Yesus nggak lahir dari tiba-tiba langsung boom. Dia lahir dari ada Yusuf, ada Maria, dia lahir dari keluarga. Dan di Alkitab juga dikatakan pertama lembaga yang dijadikan adalah keluarga. Bukan gereja, bukan kota, tapi keluarga yang pertama kali dijadikan. Dan Yesus sendiri lahir dari sebuah keluarga. Artinya betapa pentingnya keluarga itu. Oleh karena itu tema judul yang diambil untuk minggu ini adalah bagaimana kita membangun karakter dibentuk dari keluarga. Karakter dibentuk dari keluarga. Saya undang suami istri Pak Sutri, atau ada yang punya anak dekat-dekatan, duduk coba dirapatkan saja. Yang suami istri duduk rapat aja, rapatkan kursinya, karena nanti ada sesi doa pemulihan. Jangan nanti pas mendoakan pasangan yang didoakan pasangan yang lain. Jadi doakan pasangannya, dekatkan aja, nggak apa-apa kan. Suami istri kan bisa dekat, nggak ada masalah. Suami istri bisa dekat. Jangan dekat dengan istri orang lain, dekatkan dirimu dengan istrimu, saudara. Karena ada suami-suami lebih dekat dengan istri orang lain daripada istrinya sendiri. Saya berharap demikian juga istri-istri, engkau lebih dekat dengan suamimu daripada suami orang lain. Udah dekat? Oke, udah cukup dekat, seperti itu, baik. Ada yang di belakang, suami istri yang datang, nggak apa-apa, boleh rapat, sehingga nanti pas kita doa boleh pemulihan, boleh rangkulan. Mana tahu selama masa pandemi ini ada persoalan, ada pertikaian, ada cakar-cakaran, ada ejek mengejek, ada nggak cakapan gara-gara masalah makanan salah pesan. Nah saudara, mari sama-sama kita hari ini dipulihkan. Penting sekali pemulihan keluarga. Nah saudara yang saya kasihi, saya mengajak setiap kita membaca firman Tuhan dalam kitab bagaimana membentuk keluarga, bagaimana membentuk karakter anak. Kita akan belajar bagaimana membentuk karakter anak. Karakter anak itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab orang tua. Dan anak perlu punya sikap hati yang baik, sikap hati yang merespon terhadap didikan ayah ibunya. Sikap hatimu yang benar itu yang akan membuat dirimu menerima didikan ayah ibumu, dan engkau akan berhasil ke depan. Oleh karena itu saya berharap ayah dan ibu semangat dengar khotbah ini. Anakmu yang masih kecil itu sebentar lagi dia akan SMP, SMA. Kalau udah masuk di SMA, dia udah punya dunianya sendiri. Engkau tidak akan bisa lagi suka-suka untuk mendidik dia, mengarahkan dia, karena dia sudah punya dunianya sendiri. Ilmu psikologi berkata umur 12 tahun ke atas tidak lagi boleh dibentak, tidak boleh lagi dipaksa, disuruh, tetapi diajak jadi sahabat, diskusi. Ya sebaiknya juga umur 0 sampai 12 tahun tidak boleh dibentak. Karena ilmu psikologi berkata satu bentakan orang tua merusak sistem sarafnya, sistem ingatannya, kepribadiannya. Sekali bentakan. Kira-kira yang sebelum itu waktu kecilnya berapa kali bentakan? Nampak dari wajahnya, banyak dibentak. Halo, makanya kadang-kadang diajak ayo senyum, payah senyum, karena masa kecilnya banyak dibentak. Saya berdoa
jangankan memukul, membentak pun jangan. Membentak, bayangkan bangun pagi anaknya langsung dibentak, bangun kau bodoh. Bangun pagi sarapannya, bangun kau bodoh, langsung ingat bodoh, bodoh. Sekali bentakan merusak kepribadiannya, merusak daya ingatnya, merusak kehidupannya. Sekali saja sistem sarafnya langsung menerima, dan itu merusak. Dan oleh karena itu dia butuh pujian, pengakuan, penerimaan. Saya ajak kita baca Matius 19 ayat 13 sampai 15, bagaimana membangun karakter anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14 sama-sama. Tetapi Yesus berkata sama-sama, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ayat 15 sama-sama. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nats ini menceritakan bagaimana orang tua begitu antusiasnya membawa anak-anak kepada Yesus. Poin pertama yang penting adalah kita membawa anak-anak kepada Yesus. Karena anak-anak itu adalah milik Yesus. Mazmur 127 ayat 3 berkata bahwa anak-anak itu milik Yesus. Anak-anak itu milik Tuhan. Jadi orang tua adalah hanya dititipkan, dipercayakan. Kita tidak pemilik anak, tetapi dialah yang menjadi pemilik anak tersebut. Oleh karena itu kita nggak bisa memaksakan kita harus punya anak, nggak bisa dipaksakan. Anak itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan, anugerah yang dipercayakan Tuhan. Ada keluarga mungkin tidak punya anak fisik, tapi dia punya anak rohani, itu luar biasa. Amin. Ada mungkin dia nggak punya anak secara fisik, tapi dia buka panti asuhan. Dia punya anak 40, 80. Saya tahu ada orang seperti itu, hamba Tuhan, dia nggak punya anak fisik, tapi dia punya anak-anak rohani, anak-anak panti asuhan. Bahkan ada puluhan, ratusan orang yang dia besarkan. Bahkan ada yang sedihnya adalah ada ibu yang melahirkan anak, tapi anaknya dititipkan di rumah bersalin, dititipkan di rumah panti asuhan. Ada anak yang seperti itu. Saya menerima anak seperti itu. Satu waktu ibunya ini nggak benar pergaulannya, entah bagaimana, hamil, kemudian dia melahirkan di klinik saya dokternya dan mama saya bidannya. Setelah lahir, besoknya dia lari pergi. Anak itu di rumah saya. Dan anak itu kami jaga dan kami pelihara. Dan puji Tuhan ada orang yang mau mengadopsinya. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, anak itu pemberian Tuhan. Ada orang yang kaya raya sekali, pendeta terkenal, tidak punya turunan, nggak apa-apa. Jangan paksakan, jangan mengeluhkan. Mungkin dipercayakan kepadamu anak rohani, mungkin dipercayakan mungkin lewat adopsi. Engkau menganggap dia sebagai anak, daripada ada anak yang dilahirkan dari fisiknya, tapi tiap hari dipukul. Ada anak yang kurang pelukan, ada anak yang kurang pujian. Saya mengajak setiap kita hari ini sama-sama adalah di Mazmur 127 ayat ketiga, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bukan berarti ini anak laki-laki hanya anak laki-laki, ikut anak perempuan, itu maksudnya. Jadi anak-anak itu milik Tuhan. Bahwa pada poin pertama adalah orang-orang antusias membawa anak itu datang kepada Yesus. Tapi murid-muridnya melarang, jangan. Pada poin yang kedua adalah menjaga anak-anak itu tetap dalam Tuhan. Setelah diserahkan kepada Yesus, menjaga anak-anak itu di dalam Tuhan.
Tetap di dalam Tuhan, jaga dia bertumbuh kembang di dalam Tuhan. Semakin dini mengajar anak tentang firman Tuhan, semakin anak itu bertumbuh dengan luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang antusias. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, Hana membawa siapa? Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Maria membawa siapa? Maria membawa Yesus. Elizabeth membawa siapa? Yohanes. Makanya ketika saudara punya keturunan, bawa kepada Tuhan Yesus. Di gereja kita tidak mengenal istilah membaptis anak ketika bayi. Ya gereja lain ada, puji Tuhan, gak apa-apa, itu beda doktrin, masing-masing saling menghormati. Tetapi di gereja kita, bawa anak ketika bayi. Baru lahir 2 bulan, 3 bulan, bawa anak. Mereka didoakan, diberkati. Dibaptis kapan? Setelah dia 12 tahun ke atas. Baptisan pertobatan, baptisan keselamatan, baptisan selam. Tapi gak perlu dipersoalkan itu. Itu adalah kebenaran yang perlu kita pegang. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Tanggung jawab orang tua yang paling utama. Ada kasus, ada cerita, orang tua agak marah sama guru sekolah minggu gara-gara anaknya bandal di rumah. Anaknya bandal di rumah, yang disalahkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu hanya jumpa 2 jam atau 1 jam dalam seminggu. Tapi yang dimarahinya, ini kenapa anak kami di rumah cakap kotor, kenapa bandel, kenapa nggak tertib. Ibu-ibu itu nggak benar. Karena anak itu hanya 1 jam dalam seminggu. Selebihnya dia 24 jam ada sama ayah dan ibunya. Bahkan dengan guru agama pun di sekolah hanya mungkin sebentar untuk mengajar agama. Itu pun kadang-kadang guru agama bisa suruh mencatat, habis itu guru agamanya pergi ngopi-ngopi di kedai. Dan ada juga guru agama kalau pergi ikut retreat, lulus dia. Siapa yang punya guru agama kayak gitu? Kalau ikut retreat, nilai 8. Gak ikut retreat, 6. Macam-macam guru agama. Ada juga guru agama hanya bicara masalah Israel aja. Nggak mengerti dia masalah bagaimana tumbuh kembang anak. Tahukah saudara, anak-anak itu penting sekali. Yang pertama adalah penerimaan. Saya bisa bayangkan Tuhan Yesus ketika itu memeluk anak-anak. Kalau saudara lihat pernah foto-foto, itu adalah yang dibayangkan Tuhan Yesus memangku anak itu. Begitu dia sayang sama anak-anak. Betapa dia cinta sama anak-anak. Maka dia melarang murid-muridnya, jangan larang. Biarkan mereka datang. Makanya poin yang ketiga, M yang ketiga adalah mendoakan. Mendoakan. Dia mendoakan, meletakkan tangannya kepada kepala anak-anak ini. Meletakkan tangannya kepada punggungnya. Meletakkan tangannya sambil memeluk. Tahukah saudara, pelukan orang tua kepada anak-anak menimbulkan percaya diri yang luar biasa. Ketika engkau memeluk dia dengan kasih, itu akan membuat dia percaya diri yang tinggi. Dia akan menjadi orang yang merasa diterima dan dihormati. Pujian kepada anak-anak membuat dia itu menjadi orang yang diterima, orang yang dihormati. Ini yang sering salah sama orang tua. Orang tua sering sekali menegur anak ketika salah. Tapi ketika anak itu benar, tidak dipuji. Ketika anak itu mencoret-coret dinding, marah. Kau mencoret-coret dinding aja kotor, semua berantakan. Ada ibu kulihat kalau berantakan rumahnya marah. Ibu mau suka yang mana? Anak yang membuat rumahmu berantakan masih kecil, balita, 3, 4, 5 tahun, atau anakmu yang diam terus sejak lahir. Diam terus, jadi pendiam. Sesuatu yang abnormal. Seharusnya orang tua yang benar adalah ketika anakmu salah,
rangkul dia, didik dia dengan kata-kata. Makanya Kolose 3 ayat 21 coba lihat. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hai ayah, jangan kecewakan anakmu supaya dia jangan mudah putus asa. Kenapa ada orang semudah putus asa? Karena dari masa kecil ayah atau ibunya selalu mengkritik dia kalau salah. Selalu memarahi dia kalau salah. Ketika salah langsung ada yang ada amarah, ada bentakan, ada pukulan. Tapi ketika dia benar kurang ada pujian. Makanya Kolose 3 ayat 21 jelas, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Ini bukan hanya bapak-bapak, tapi kepada ibu, kepada orang yang lebih tua. Jangan bentak anakmu. Ibu-ibu, saya berdoa ibu-ibu jadi ibu-ibu yang ramah, lemah lembut. Mendidik anakmu, jangan bentak. Karena kalau engkau membentak dia, dia akan menjadi orang yang mudah putus asa. Anak-anak itu butuh apa? Anak-anak itu butuh penerimaan, butuh pujian. Saya mendapati banyak kasus. Pagi ini saya sharingkan Kolose 3:21 kepada beberapa orang. Tetapi orang-orang berkata, anakku Pak Pendeta masih sering kupukul. Anakku Pak Pendeta masih sering kubentak karena begitu rumitnya hidup mereka. Tapi saya katakan sama dia, anakmu itu hanya sebentar saja anak kecil. Sebentar lagi dia akan tumbuh jadi SMP dan SMA. Peluk dia dengan kasih sayang. Satu waktu saya punya kasus sama ibu gembala juga bagaimana mendidik anak kami tidak mudah. Apalagi anak laki-laki kalau main game. Kalau anak-anak laki-laki main game kira-kira gampang gak di stopkan? Halo? Kalau dia udah main game, dia udah masuk kepada dunia sendiri. Kalau udah main game, pokoknya dunianya sendiri. Satu waktu saya kebingungan, tiba-tiba anak saya bilang, saya diserang. Saya bingung. Saya turun dari lantai 2. Siapa yang serang kau? Papa nggak ngerti. Udah, tanya aja. Oh, aku nggak ngerti. Rupanya di game itu ada main serang-serangan. Kemudian dia bilang, ada mungkin teman yang agak-agak lambat telat mikir. Bodoh kali kau. Aku bilang, siapa yang bodoh? Saya nggak ngerti, rupanya bisa berperang dengan beda negara. Aku bilang, jauh kali kau bertengkar dengan orang Malaysia. Sedangkan aku bertengkar dengan ibu gembala saja, udah capek. Ini kok bertengkar dengan orang apa ini? Orang Malaysia Pak, ini apa? Singapura. Ya Tuhan, kok kurang kerjaan. Ini grupmu kau kenal? Nggak kenal, satu grup aja kami. Mana kompak kok nggak kenal? Tapi begitulah mereka masuk kepada dunianya. Oh tidak mau orang tua harus upgrade diri. Saya mulai pelajari sedikit game. Dalam ini ahlinya ibu gembala. Saya serahkan kepada ibu gembala untuk mendidik anak saya. Karena saya sudah mulai marah sama dia. Di mana lagi saya sakit, saya sampai bentak, saya pukul meja. Karena saya udah lihat dia juga bisa sampai jam 2 pagi. Tidur kurang teratur. Dengan bentakan, dengan amarah. Tidak bertobat. Tapi tahukah saudara, ketika dia kepeluk, ibu gembala memeluk dia, kami mengasihi, kakaknya mengasihi dia. Dia banyak berubah. Ternyata perubahan bukan karena bentakan. Gak benar kalau ibu-ibu berkata, kalau gak kurepeti anak-anakku, gak jadi orang, berarti jadi bodat. Repetan tidak membuat engkau mengubah siapapun. Ibu jangan bangga merepeti suamimu. Jangankan anak-anak Pak Pendeta, suamiku repeti baru jinak dia. Jangan bangga kau dengan kebodohanmu. Hai istri, hormati suamimu. Hai suami, kasihi istrimu. Amin. Maka saya mengajak setiap saudara,
mulai membuat anak itu begitu prioritas. Bagaimana kita menjaga dia, menasehati dia berulang-ulang. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang diajarkan, Tuhan kita itu Tuhan Esa. Tuhan kita bukan 3. Esa. 1. Tuhan kita Esa. Orang sana yang membuat kadang-kadang bisa terpeleset dengan salah. Ini yang diajarkan, Allah kita adalah Allah yang Esa. Apa yang diajarkan berulang-ulang? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 2006 saya ke Israel. Saya ke Yerusalem. Saya jumpai rabi-rabi orang Yahudi. Mereka dan orang-orang yang sangat setia dalam keagamaan Yahudinya. Saya melihat mereka itu di Yerusalem, di Israel sana. Saya melihat di kepala mereka itu ada satu ikat seperti ini, kemudian seperti ada teropong seperti ini, kemudian ada kertas di jidatnya, di dahinya. Itu adalah gambaran mereka tekun membaca Alkitab di Perjanjian Lama. Jadi beda kita dengan mereka adalah di PL kita sama, tapi di PB-nya kita beda. Kita percaya Mesias sudah datang, mereka masih menanti Mesias datang di tembok ratapan, meratapi Mesias datang. Nah saudara, yang saya lihat adalah mereka ada tanda di dahi mereka. Mereka bertekun, hafal betul itu ayat-ayat, hafal betul. Kemudian ada lagi tangannya, ada di tangannya itu juga firman Tuhan di lambang bahwa dia juga menghafal firman Tuhan. Sebagian ada orang pakai istilah seperti ini, ada gereja macam-macam agama. Dia itu adalah ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang mereka hafal. Betapa penting sekali kita menanamkan sama anak-anak sedini mungkin untuk mengasihi Tuhan. Maka dikatakan adalah yang diajarkan mereka adalah pada ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima dikatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Menasehati anak berapa kali? Berulang-ulang. Di kitab mana? Di kitab Ulangan. Namanya pun sudah kitab Ulangan. Berulang-ulang. Tapi ada anak yang kalau dinasehati melawan. Ada anak yang tidak hormat, tidak respon kepada nasihat. Berulang-ulang artinya dimanapun berada. Di mobil, di restoran, ketika tidur-tiduran, di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun berulang-ulang. Tapi saya mau tanya sama anak-anak di sini, anak-anak muda di sini. Siapa yang senang dinasehati dengan nasihat yang sama berulang-ulang? Angkat tangan. Ya Tuhan. Ini masalahmu. Ini yang perlu kau rubah. Saya juga mengalami ini. Boleh terbuka sedikit? Gak mudah. Kadang-kadang kalau menasehati, ayo ini pandemi, prokes. Udahlah Pak, jangan takut kali.
Nasihati berulang-ulang. Saya mengajak orang tua, jangan putus asa menasihati anakmu berulang-ulang. Jangan putus asa. Terus menerus. Tidak ada yang sia-sia. Apalagi dia masih dalam kandungan. 0 sampai 5 tahun. 5 bulan. 5 tahun dalam kandungan jadi apa? Kalian yang tidur jangan bilang amin. Nah ini dia yang tidur, yang termenung amin katanya. Mana ada kandungan sampai 5 tahun. Anak di usia 5 bulan bahkan 4 bulan itu jantung udah mulai berdenyut, bahkan kemudian sistem pendengaran udah mulai mendengar 5 bulan 6 bulan. Makanya ada pelayanan kandungan. Ketika engkau mengandung, rajin-rajin baca firman Tuhan. Apalagi papanya rajin-rajin mengkhotbahi anak dalam kandungan. Tembakannya ke ibu juga, kira-kira begitu. Tapi ketika dalam kandungan, dia tuh masih ingat bagaimana Yohanes dalam ibunya Elizabeth ketika ketemu dengan Maria. Maria mengandung Yesus, ketika ketemu dengan Elizabeth mengandung Yohanes, melompat katanya dia kegirangan, melompat. Ada reaksi. Ibu-ibu yang pernah mengandung, pernahkah engkau merasakan anakmu melompat agak sedikit? Lasak, siapa pernah di sini yang merasakan itu? Pernah enggak? Kemudian ketika melompat-lompat, ini pemain bola kaki ini. Nah, ini agak-agak tenang-tenang, tukang jamu ini, nah perempuan mungkin. Nggak bisa kita tebak-tebak seperti itu. Tapi saya mau katakan sama saudara bahwa anak sejak dalam kandungan sudah mendengar. Tapi ada orang tua yang menyedihkan, bertengkar, bahkan merencanakan menggugurkan anak itu dalam kandungan. Papanya bilang, gugurkan dia karena anak kita udah banyak. Saya punya pasien beberapa orang minta digugurkan anak yang kelima. Kenapa bu? Saya bilang, anak kami sudah 4. Anak kami sekolah pun payah, makan pun payah. Kalau bisa ini digugurkan, dibunuh aja. Seorang ibu yang menggugurkan anak sama dengan membunuh anaknya. Dan bayangkan dia dengar kata dibunuh. Makanya ada anak pada masa kecil dan ketika tumbuh kembang payah dia memeluk papanya. Payah dia memeluk ibunya karena ada cerita, ada riwayat bahwa dia akan dibunuh. Dia dengar. Oleh karena itu yang penting dalam pelayanan kandungan adalah doakan. Anak ini tumbuh kembang sehat, anak ini diberkati, anak ini hamba Tuhan, anak ini kepala tidak ekor, anak ini jadi berkat dimanapun dia berada, anak ini takut akan Tuhan, anak ini mengasihi Tuhan. Katakan berkat kepada anak dalam kandungan. Itu seorang bapa yang menjadi imam yang baik, ibu yang baik. Makanya ketika ayah ibu bertengkar, banyak kali bertengkar, itu anakmu stres di dalam. Dan dia menjadi orang yang mudah stres, depresi ketika lahir. Mudah putus asa. Karena sejak masa kandungan, udah banyak dia dengar pertengkaran. Alangkah baiknya memang ayah ibu bertengkar tidak di depan anak-anak. Alangkah baiknya. Tetapi ada ayah ibu yang mempertontonkan pertengkaran, bahkan memukul istrinya, menendang istrinya di depan anak-anaknya. Beberapa orang-orang yang saya interview di jemaat ini, saya masih setahun Pak Pendeta, saya melihat bagaimana papa saya memukul mama saya. Saya masih ingat dia bilang, kau umur berapa? Setahun Pak Pendeta. Umur setahun kau ingat. Golden age 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 8 tahun usia keemasan. Dia mudah menyerap apapun. Yang baik dia akan serap cepat. Yang buruk dia serap cepat. Makanya kalau 0 sampai 8 tahun, kalau ayah ibu sering bilang, kau anak pintar, kau anak pintar, kau anak hebat, kau anak hebat. Maka dia percaya, aku pintar, aku hebat, aku bisa. Tapi kalau 0 sampai 8 tahun yang ada di dengar dia adalah kau anak sial, kau anak gak beruntung, kau anak terkutuk,
kau anak gak ada gunanya lahir. Lebih baik kau tidak hidup daripada hidup. Anak itu akan terekam dalam alam bawah sadarnya. 80% itu akan jadi kenyataan. Ada kuasa perkataan. Perkataan bapak dan ibu adalah berkat bagi anak-anak. Perkataanmu adalah doa bagi anak-anak. Sekesal-kesalnya hatimu, semarah-marahnya hatimu, jangan kutuk anakmu. Jangan kutuk dia dengan kata-kata negatif yang membuat dia hancur. Tapi orang tua pun korban dari orang tuanya. Dia siklus berulang. Saya sendiri sebagai pendeta pengkhotbah mengalami pernah masa kecil mereka. Si Hani lupa, saya pernah pukul dia. Tapi entah sekali atau dua kali saya lupa udah masa usia dia seperti ini. Jamie juga sekali dua kali saya pernah pukul. Tapi saya menyesal sekali. Karena saya sudah berkomitmen ketika menikah. Saya tidak pernah pukul anak saya. Saya tidak pernah pukul anak saya. Ternyata terekam saya pernah dipukul papa saya. Saya pernah dipukul oleh mama saya. Saya juga pernah disakiti oleh orang tua saya. Rekaman itu di alam bawah sadar saya juga memukul anak saya. Tapi saya bertobat cepat, saya minta ampun. Tangan untuk mengayomi anak. Tangan untuk membela anak-anak, menjaga anak-anak. Tidak ada kata pukul anak, yang ada didiklah anakmu. Efesus 6 ayat yang keempat. Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, didiklah anakmu supaya dia tidak tersesat pada masa tuanya. Amsal 22 ayat yang keempat, didiklah anakmu sejak muda. Yang ada adalah kata didiklah, berarti dengan kata-kata. Dan saya ajak mulai hari ini, ketika ibu, ketika anakmu mau tidur, bisikkan kata positif sama dia. Katakan, mungkin matanya sudah sayu-sayu, Papa sayang samamu, Mama sayang samamu, kau anak hebat, kau berhasil. Sambil dia tidur, Papa sayang aku anak hebat. Dia tidur. Bangun pagi, puji dia, wah anak hebat. Sering pakai jempol 2, kalau perlu 4, tapi jatuh. Kalau 4 jatuh, 2 aja cukup. Luar biasa. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, jangan fokus kepada kesalahannya, terima dulu dia. Baru didik bagaimana yang benar, yang seharusnya. Tapi ada anak yang ku tahu, malam mau tidur, papanya pulang dengan mabuk. Mana? Kenapa gak kau matikan air? Kenapa gak kau matikan lampu? Kenapa gak kau jaga adik-adikmu? Bodoh. Ini malam mau tidur, masih umur 8 tahun, 10 tahun. Bodoh kau, benjol-benjol. Makanya ketika guru sekolah minggu berkata, percaya engkau Bapak di sorga itu baik. Bapak di sorga itu seperti Bapakmu di rumah. Datang Cipolta, kalau begitunya Bapak di sorga seperti seperti Bapakku, gak mau laku ikut Tuhan. Rupanya Cipolta ini benjol-benjol dibuat bapaknya. Sekali lagi saya katakan, ada anak yang disadisi begitu, mau tidur bertengkar ayah ibu, mau tidur anaknya dibentak. Tidur anaknya pasti mengigau. Siapa di sini yang tidur begitu? Seperti dikejar kuntilanak. Itu jiwamu terganggu, jiwamu hancur, jiwamu robek, berkeping-keping. Kau kurang kasih sayang, kau kurang perhatian, kau kurang penerimaan, kau kurang pelukan, kau kurang keberadaan ayahmu. Udah jarang datang, tapi sekali datang mukul, sekali datang tinju. Bangun pagi, bukan juga pujian. Cuci ini, disalahkan terus. Kalau itu yang terjadi pada masa kecilmu, saya mengajak engkau, ampuni papa dan mamamu.
Engkau tidak bisa mengubah masa lalumu. Papa mamamu adalah anugerah yang terbaik bagimu. Tuhan gak salah menempatkan siapa ayah dan ibumu. Dia adalah ayah ibumu yang tepat bagimu. Mungkin engkau pernah membandingkan, seandainya papa ayahku seperti mereka, seandainya papa ayahku seperti mereka. Jangan kau bandingkan. Setiap orang punya pertandingan. Engkau yang perlu hari ini, engkau berkata, kuampuni papaku, kuampuni mamaku, kuampuni kakakku. Hatimu yang siap mengampuni mereka, engkau akan lepas dan sembuh. Kalau engkau sudah sembuh dan kau utuh, penuh bahagiamu, maka ketika engkau menikah, kau memberi bahagiamu kepada pasanganmu. Tapi kalau bahagiamu kurang, kasih sayangmu kurang, maka ketika engkau menikah, engkau mensedot bahagia pasanganmu, mengambil bahagia pasanganmu, mengganggu kebahagiaan pasanganmu, karena kau kurang bahagia. Maka yang benar yang menikah itu adalah utuh, penuh, full happiness dalam Tuhan, bukan harta. Dia sudah mengampuni masa lalunya, dia mengerti diterima Tuhan, dia mengerti Bapa di sorga mengasihinya, dia mengerti tujuan hidupnya, dia penuh, kepenuhan kebahagiaannya itu baru dia kasih kepada istrinya. Istrinya juga penuh bahagianya, dikasihnya bahagia kepada suaminya. Makanya suami istri yang baik saling memberi. Tapi kalau pasanganmu tidak bisa memberimu bahagia, saya katakan engkau tetap memberi bahagia. Tetap engkau memberikan bahagia. Saya berdoa, kita akan nyanyi seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Bapa sayang kepadamu. Bagi engkau orang tua, maka engkau bertobat hari ini. Pertama, tidak bertengkar di depan anak-anakmu. Kedua, maka engkau bertobat, engkau tidak lagi memukul anakmu, membentak anakmu. Pak, aku gak janji, saya gak suruh kau janji. Saya hanya suruh mau, hatimu yang mau. Kalau gagal besok gak apa-apa, Tuhan ampuni. Yang ketiga, maka engkau belajar memuji anakmu, memeluk anakmu. Dengan segala kekurangan, dengan segala kesalahannya, peluk dia, rangkul dia, diterima, dihormati. Lihat anakmu menjadi orang yang luar biasa. Buat anak-anak dengar. Anak mahasiswa, kalau masa lalumu engkau mengalami banyak dilukai, dihancurkan, engkau tidak bisa mengubah masa lalu. Engkau hanya bisa mengubah masa depanmu. Masa lalumu tidak menghalangi rencana Tuhan ke depan. Bahkan Tuhan bisa pakai masa lalumu menjadi alat kebaikan untuk mempermuliakan Tuhan di masa depanmu. Amin. Jangan sesali dengan masa lalumu. Jadikan itu alat Tuhan untuk engkau dipakai, untuk kau memberkati orang lain. Karena banyak lagi anak yang terluka. Banyak anak yang terluka, banyak anak yang kecewa. Secara khusus juga berat bagi korban papa dan mama yang bercerai. Itu tidak mudah. Saya tidak menuduh dengan masalah itu, tapi itu tidak mudah. Engkau perlu ekstra untuk tetap bisa mengasihi mereka. Tidak mudah bagi anak-anak di panti asuhan dibesarkan. Anak-anak di panti asuhan kurang kasih sayang, kurang pelukan. Tapi saya berdoa, anak-anakmu yang 2 orang, yang 3 orang, masih ada waktu, selagi kau masih hidup. Apalagi masa pandemi ini, kita gak tahu besok hidup atau mati pun gak tahu kita. Saya udah lihat teman-teman, kita gak tahu, waktu ini sangat singkat, seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Bapa mengasihimu. Berapa banyak anak-anak muda, anak gadis yang mau mengampuni orang tuanya, angkat tangan. Yang mau mengampuni orang masa lalumu, yang mengampuni masa lalu. Berapa banyak orang tua yang mau berkomitmen, mendidik anaknya dengan kasih sayang, penerimaan penuh, melatih, menjadi mentor, menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anakmu, dan memeluk dia, dan menerima dia dengan segala kekurangannya. Berapa banyak orang tua yang mau seperti itu, angkat tangan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.